Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pengapian konvensional. Yang pertama ada voltmeter. Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik dalam besaran dan satuan tertentu. Batas ukur dalam voltmeter dinyatakan dalam mil volt, voltmeter, mikrovolt, atau kilovolt. Kedua ada baterai. Baterai atau aki akan menyuplai energi listrik pada starter untuk menghidupkan mobil. Listrik pada aki mengalir ke sistem starter lalu akan memutar flywheel untuk menjalankan mesin. Aki berfungsi sebagai sumber energi listrik utama komponen-komponen mobil seperti lampu. Ketiga ada kunci kontak. Fungsi kunci kontak mobil berfungsi sebagai menghubungkan serta mematikan arus listrik yang berada di dalam rangkaian mobil. Keempat ada box sekring. Box sekring berfungsi sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan. Kelima ada pengatur putaran. Idle speed control atau pengatur putaran berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan RPM mesin saat langsam di berbagai kondisi dengan otomatis. Ada ampermeter. Ampermeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Ketujuh ada voltmeter. RPM atau biasa disebut taktometer adalah alat ukur mengetahui jumlah putaran komponen dalam mesin. Kedelapan ada koil pengapian. Koil berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi sehingga busi dapat menghasilkan percikan bunga api. Sembilan ada distributor yang berisikan platina untuk pembagian arus listrik ke busi. Yang pertama, dalam komponen distributor ada platina. Fungsi platina adalah menghubungkan dan memutus arus listrik yang berasal dari komponen primer koil pengapian ke massa. Yang kedua ada kabel busi. Fungsi kabel busi pada mobil adalah untuk menghantarkan arus listrik dari busi menuju distributor dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada busi. Busi berfungsi untuk memberikan percikan api ke dalam ruang bakar mesin yang nantinya akan memicu pembakaran di dalam ruang bakar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.